Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka bersama-sama ujian komprehensif atas nama Yohanes Hasan dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Amin. Sadaqallahul adzim. Pak Ustadz Yohanes, sudah siap kah? Insya Allah siap, Pak. Ya, alat tulisnya siapkan juga ya. Iya, sudah. Oke. Ustadz, ada kenalkah teori-teori pembelajaran? Iya, ada. Teori pembelajaran. Teori pembelajaran Ya, ada. silakan. Teori pembelajaran ada 4. Pertama, teori behavioristik. Kedua, teori kognitif. Ketiga, teori konstruktivisme. Keempat, teori humanistik. Oke. Seandainya itu diterapkan dalam pembelajaran Ustadz, teori pembelajaran apa yang bisa dipakai? Teori behavioristik sama humanistik, Pak. Ya. Oke, ya. Coba bagaimana menjelaskannya? Kalau teori behavioristik, Ya, coba bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran? Misalkan guru memberikan dorongan kepada siswa. Bagaimana menggunakannya? Menggunakannya gimana, Ustaz? Misalkan memberikan soal, Pak. Guru memberikan dorongan, misalkan soal. Memberikan soal. Terus? Iya. Soal. Misalkan murid menghafal surah Atin dan bisa menghafalkannya. Kemudian guru memujinya, Pak, seperti memberikan dorongan. Jadi siswa itu bersemangat untuk membacanya lagi dan mempelajarinya. Oke. Di cara menggunakannya seperti apa? Ya, betul. Belum. Belum dapat. Oke. Temanya apa, Ustaz? Mengenal surah Atin. Surah Atin. Okay. Ada EPK-nya enggak itu, Ustaz? EPK-nya. EPK di RPP enggak, Pak? Ya. Belum ada, Pak. Tahu EPK enggak, Ustaz? Tinggi, tahu. Indeks prestasi kumulatif, singkatan dari indeks prestasi kumulatif. Bukan itu. EPK itu indeks, indikator pencapaian kompetensi. Nah, kira nilai yang keseluruhan itu. Itu kalau sarjana, Ustaz. Ini bukan. Ayo, gimana? Indikator itu seperti yang Pian jelaskan dulu tuh. Target yang mau dicapai itu apa target?
target yang mau dicapai setelah pembelajaran Inggih. dilakukan. Tujuan Apa target-targetnya? Berarti tujuan pembelajaran Pak lah. Mampu, Inggih, mampu membaca ya, Quran, mampu apa? mampu membaca Quran surah At-Tin dengan baik sesuai dengan tajwidnya. Ya, Kemudian tuh. Terus apa lagi? mampu memahami isi kandungan surah At-Tin. Ya, Dapat apa lagi? dapat mengamalkan kandungan surah At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Bisakah waktu kayak gitu langsung mengamalkan? Belum Pak, belajar dulu. Oke. Apa lagi? Lanjutan. Di pembelajaran itu menggunakan ABCD. Itu gimana caranya? A, B, C, D, A, audience, B, behaviors, C, content, D, degree. Itu kalau audience yang dimaksudkan adalah siswa. Ya, audiennya siapa? Siapa Siswa, Tat? Pak. Audiennya? Siswa. Siswa. Kemudian Terus? behaviors itu perilaku atau sikap siswa tersebut. Kemudian condition yang mau dicari sikap. Condition Terus persyaratan apa lagi? Condition yaitu persyaratan yang harus dipenuhi supaya tercapai. Kok persyaratan? Kondisional itu suasana pembelajarannya seperti apa, metodenya. Oh, gitu. Kemudian degree itu keberhasilan yang ingin dicapai, Pak. Jadi tujuan pembelajaran. Jadi ini maksud ABC itu ada tujuan pembelajaran, Pak. Oke. Tujuan pembelajaran. Coba dipraktekkan, Nano, membuka pelajarannya seperti apa? Buka pelajaran. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah peserta siswa bisa melafalkan surah At-Tin dengan baik dan benar. Kemudian siswa mampu memahami isi kandungan surah At-Tin. Ketiga, siswa mampu melafalkan surah At-Tin dengan baik. Keempat, siswa mampu dibuka pelajaran. Bagaimana caranya membuka pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Minggu kemarin kita belajar mengenai surah Al-Adiyat. Dan kali ini kita akan belajar surah At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah pertama, kalian mampu melafalkan surah At-Tin dengan baik. Kedua, kalian mampu memahami isi kandungan surah At-Tin. Ketiga, kalian mampu menghafal surah At-Tin dengan baik. Keempat, kalian mampu mengamalkan surah At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Ada tangan basah. Oke, dah lanjutkan. Di situ digunakan juga ada istilah TPACK, TPACK. Itu dalam pembelajarannya seperti apa penggunaannya, Ustaz? TPACK singkatan dari teknologi pedagogik content knowledge. Itu sebuah metode pembelajaran yang menggabungkan 3 unsur, Pak. Pertama, teknologi, pedagogik, dan materi pengetahuan dalam pembelajaran. Contohnya itu seperti guru mengajarkan dengan menampilkan PowerPoint atau PPT, kemudian menggunakan audio visual seperti YouTube dan lain-lain, Pak. Oke, Ustaz, coba dilanjutkan di dalam LPS itu ada menggunakan LKPD enggak? Ada. Ya, ada.
di map-map luar itu. Di samping pintu. Ini dosennya. Di atas. Ambil kamar. KS nggak usah. Udah, lanjut. LKPD-nya ada bentuk soal nggak? Ada. Ada. Ya. Pak. Oke. Optionnya seperti apa pakainya? Optionnya ada yang esai, sama untuk kolom latihan menghafal, Pak. Ya. Udah? Oke. Oke. Itu bisa nggak dibuatkan, Pak? Disampaikan ke kita seperti apa jawabannya? Ya, Pak, apa ya? Sudah. Ya. Coba dibacakan soalnya dan dibacakan jawabannya apa? Misalkan apa manfaat buah tin dan zaitun? Manfaat buah tin dan zaitun adalah untuk kesehatan dan juga bagus untuk kulit serta bagus untuk mengobati yang khusus penyakit kulit. Kemudian itu ada berapa? Alternatif jawabannya ada berapa? Ada itu ada dua, Pak, untuk kesehatan dan bukan jawabannya ada A, B, C, D, E mungkin. Nah, itu ada berapa opsi pilihannya? Pilihan jawabannya ada berapa? itu esai, Pak. Ya, ada berapa? Oke, sudah cukup. Lanjut ke Pak Dr. Iskandar. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yohanes bisa dibacakan surah At-Tin ayat 1 sampai selesai. Surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ada kompetensi yang mau dicapai berkenaan dengan kemampuan siswa untuk membaca tadi ya. Itu metode yang digunakan apa? Metode demonstrasi. Ya? Metode demonstrasi, Pak. Mendemonstrasikan bacaan. Ketika mendemonstrasikan itu yang membacakan awal siapa? Guru atau ada fasilitas yang digunakan? Guru, Pak. Guru langsung ya, tidak ada media yang menyertai, mungkin video audio tentang bacaan surat. Ada media yang menyertai seperti PowerPoint, Pak, ditunjukkan di papan tulis. PowerPoint berisi tentang ayat surah At-Tin sama terjemahnya. Kemudian guru membacakan ya. Setelah guru membacakan, kemudian siswa mengikuti. Demonstrasi ya. Kalau berkenaan dengan bahwa siswa bisa mempraktekkan, apa yang dipraktekkan oleh siswa? Bacaan surah At-Tin, Pak. Bacaannya, kemudian dengan kehidupan sehari-hari apa yang dipelajari? Dia mampu kehidupan sehari-hari, siswa bisa membaca surah At-Tin setelah membaca surah Al-Fatihah ketika sholat, Pak. Jadi diamalkannya ketika setiap sholat, setelah membaca surah Al-Fatihah, surah selanjutnya dia membaca surah At-Tin.
Itu kalau bacaan ya, berkaitan dengan kandungan ayat yang bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari berupa apa? Kalau dikaitkan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari, kandungan surah At-Tin itu yang bisa anak-anak pelajari atau yang diajarkan pada anak-anak itu berupa apa? Berupa anak-anak meyakini bahwa akan ada hari pembalasan suatu saat nanti, jadi anak-anak takut untuk berbuat dosa, Pak. Misalkan takut berkata bohong atau berkelahi dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa diambil dari kandungan, Pak. Iya, itu kan surah At-Tin ya, surah At-Tin. At-Tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh, nggih, Pak. Jadi praktek dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan kebaikan manusia ya. Nggih, karena manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Ya, manusia Jadi sebagai kita, makhluk yang paling kita wajib bersyukur gitu. Oh gitu ya. Nggih. Baik, kemudian simpulan dari proses pembelajaran gimana caranya dipraktekkan bisa? Misalnya yang Bagian penutup dari pembelajaran. jadi kesimpulan daripada surah At-Tin ialah surah At-Tin merupakan surah yang ke-95 dari Al-Quran, terdiri dari 8 ayat. Surah At-Tin juga tergolong dari surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian surah At-Tin juga surah At-Tin juga menganjurkan kepada manusia agar selalu bersyukur terhadap apa yang Allah ciptakan, karena Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kisi-kisi di bagian cara menutup proses pembelajaran itu sebetulnya apa aja, Ustaz Yohanes? Yang minimal harus ada pada saat menutup pembelajaran. Doa, Pak. Doa saja? Bukan. Kesimpulan, kemudian kesimpulan Ada pemberian Pak Iskandar di mana posisi nih Pak Iskandar? Udah terakhir nih, di titik akhir sudah. Oh, sudah dekat rumah. Ya. Ayo silakan. Di kesimpulan pembelajaran dan kemudian doa. Nggak ada tugas? Oh, ada tugas, Pak. Tinggi tugas Ya. PR untuk di rumah. Tinggi. Bagian tugas ya, di bagian akhir pembelajaran itu ada tugas agar anak-anak bisa mengerjakan di rumah ya. Tinggi ada tugas. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Darwi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Iskandar. Ustaz Yohanes. Tinggi, Pak. Coba dibaca ayat tadi. Surah tadi dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Oke. Khalaqna. Khalaqna. Dalam ilmu tajwid disebut apa itu?
Kalau sugra Pak. Sugro. Nggih, sugra. Kalau yang kubro siapa? Kalau kubra itu seperti terdapat pada surah Al-Ikhlas, jadi sering itu terdapat pada akhir ayat, Pak. Kayak qul huwallahu ahad. Jadi agak mentolnya lebih besar dibandingkan kafalah sugro. Oke. Coba ditulis yang alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ini khotbah di mana nih Pak Ustadz Iskandar? Di seberang kah? Oh. Ustadz Yohanes, ini menghilang orangnya kemana nih? Ini nulis, Pak. Oh, ini kayak kemarin lagi nih, kayak menghilang kemana, sekalinya orangnya nunduk. Nanti yang kedua jam berapa Pak Ustadz Iskandar? Sudah, Pak. Oke, coba dilihatkan. Lagi, dekatkan lagi. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Lagi, dekatkan lagi. Ya, dah cukup. Oke. Terima kasih Pak Dr. Iskandar, Pak Yohanes telah memenuhi ujian komprehensif atas nama Yohanes Hasan. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung tutup rekamannya.